AI, Artificial Intelligence. AI Kalian harus pelajarin AI dari sekarang. dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI di masa kini kian pesat. Kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk di bidang pendidikan. Komputer IBM Indonesia menyebut pentingnya peran teknologi AI dalam transformasi digital di Indonesia. Secara tegas, Presiden Direktur IBM Indonesia Roy Kosasih mengatakan manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Daro Febrianto. Saya Getfilia, saya Lalita, saya Syifa, saya Abner. Saya Dana. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video tentang peran kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Mari kita saksikan video ini. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih, pelajar Indonesia bahkan pelajar dunia sudah menggunakan pusat AI sebagai dunia pendidikan kita. Tapi sebenarnya AI itu membantu kita dalam pendidikan atau malah membuat kita merasa berpikir ya. Di dalam video ini kami akan membahas tentang peran kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan, mulai dari manfaat, tantangan, dan etika penggunanya. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan buatan dan bagaimana AI digunakan dalam dunia pendidikan saat ini? Kecerdasan buatan atau AI itu intinya teknologi yang bisa meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Dalam dunia pendidikan, AI digunakan untuk personalisasi pembelajaran, misalnya dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, memberikan umpan balik secara real time, serta membantu guru dalam mengelola administrasi dan penilaian. AI juga bisa digunakan untuk membuat platform pembelajaran online yang lebih interaktif dan menarik. Apa saja manfaat AI bagi pelajar dalam membantu proses belajar di sekolah? AI punya banyak manfaat nyata buat pelajar di sekolah. Berikut beberapa yang paling penting dan sering dirasakan. 1. Belajar jadi lebih mudah dipahami. AI bisa menjelaskan materi pelajaran dengan bahasa yang sederhana, pakai contoh, bahkan diulang-ulang tanpa bosan. 2. Pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing. Setiap pelajar beda-beda. AI bisa menyesuaikan materi, latihan, atau kecepatan belajar sesuai kemampuan siswa. 3. Membantu mengerjakan tugas. AI bisa membantu mencari ide, membuat kerangka jawaban, materi atau latihan soal, bukan untuk mencontek, tapi memahami. 4. Akses belajar kapan saja. Pelajar bisa belajar di luar jam sekolah, kapanpun dibutuhkan, tanpa harus menunggu guru. 5. Meningkatkan motivasi belajar. Dengan tampilan interaktif, kuis, dan penjelasan yang menarik, belajar jadi tidak membosankan. Membantu pelajar yang kesulitan, AI bisa menjadi teman belajar. Tambahan bagi siswa yang malu bertanya di kelas atau butuh penjelasan ekstra. 7. Mengembangkan keterampilan abad 21. Pelajar jadi terbiasa berpikir kritis, kreatif, dan melek teknologi. Singkatnya, AI membantu pelajar belajar efektif, mandiri, dan percaya diri. Apa tantangan atau dampak negatif yang bisa muncul jika pelajar terlalu bergantung pada AI? Pertanyaan bagus dan penting banget. Meski AI sangat membantu, kalau pelajar terlalu bergantung pada AI, ada beberapa tantangan dan dampak negatif yang bisa muncul. 1. Menurunnya kemampuan berpikir kritis. Jika semua jawaban langsung dari AI, pelajar jadi kurang terbiasa menganalisis, berpikir logis, dan memecahkan masalah sendiri. 2. Ketergantungan berlebihan. Pelajar bisa jadi sulit belajar tanpa bantuan AI dan kurang mandiri saat ujian atau diskusi di kelas. 3. Risiko mencontek atau plagiarisme. Menggunakan AI tanpa memahami materi bisa membuat tugas tidak mencerminkan kemampuan asli siswa. 4. Kreativitas berkurang. Jika selalu mengandalkan AI untuk ide atau jawaban, kemampuan berimajinasi dan berkreasi bisa menurun. 5. Kurangnya interaksi sosial. Terlalu sering belajar dengan AI bisa mengurangi diskusi dengan teman atau komunikasi dengan guru. 6. Informasi tidak selalu 100% benar, AI bisa saja salah atau kurang sesuai konteks, sehingga pelajar tetap perlu memeriksa dan memahami kembali informasi. Masalah etika dan tanggung jawab. Penggunaan AI yang tidak bijak bisa melanggar aturan sekolah dan nilai kejujuran. Jadi AI sebaiknya dijadikan alat bantu, bukan pengganti usaha belajar. Peran guru dan usaha pelajar tetap yang utama.
Kalau menurut kamu, bagaimana cara paling bijak menggunakan AI di sekolah? Apakah penggunaan AI bisa membuat menjadi malas belajar? Mengapa hal itu bisa terjadi? Pertanyaan bagus dan penting banget. Meski AI sangat membantu, kalau pelajar terlalu bergantung pada AI, ada beberapa tantangan dan dampak negatif yang bisa muncul, serta menurunnya kemampuan berpikir kritis. Jika semua jawaban langsung dari AI, pelajar jadi kurang terbiasa menganalisis, berpikir logis, dan memecahkan masalah sendiri. Dua, ketergantungan berlebihan. Pelajar bisa jadi sulit belajar tanpa bantuan AI dan kurang mandiri saat ujian atau diskusi di kelas. 3. Risiko mencontek atau plagiarisme. Menggunakan AI tanpa memahami materi bisa membuat tugas tidak mencerminkan kemampuan asli siswa. 4. Kreativitas berkurang. Jika selalu mengandalkan AI untuk ide atau jawaban, kemampuan berimajinasi dan berkreasi bisa menurun. Kurangnya interaksi sosial. Terlalu sering belajar dengan AI bisa mengurangi diskusi dengan teman atau komunikasi dengan guru. 6. Informasi tidak selalu 100% benar, AI bisa saja salah atau kurang sesuai konteks, sehingga pelajar tetap perlu memeriksa dan memahami kembali informasi. Masalah etika dan tanggung jawab. Penggunaan AI yang tidak bijak bisa melanggar aturan sekolah dan nilai kejujuran. Jadi AI sebaiknya dijadikan alat bantu, bukan pengganti usaha belajar. Peran guru dan usaha pelajar tetap yang utama. Bagaimana cara menggunakan AI secara bijak dan etis agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain di lingkungan sekolah? Pertanyaan bagus dan penting banget. Meski AI sangat membantu, kalau pelajar terlalu bergantung pada AI, ada beberapa tantangan dan dampak negatif yang bisa muncul. 1. Menurunnya kemampuan berpikir kritis. Jika semua jawaban langsung dari AI, pelajar jadi kurang terbiasa menganalisis, berpikir logis, dan memecahkan masalah sendiri. 2. Ketergantungan berlebihan. Pelajar bisa jadi sulit belajar tanpa bantuan AI dan kurang mandiri saat ujian atau diskusi di kelas. 3. Risiko mencontek atau plagiarisme. Menggunakan AI tanpa memahami materi bisa membuat tugas tidak mencerminkan kemampuan asli siswa. 4. Kreativitas berkurang. Jika selalu mengandalkan AI untuk ide atau jawaban, kemampuan berimajinasi dan berkreasi bisa menurun. 5. Kurangnya interaksi sosial. Terlalu sering belajar dengan AI bisa mengurangi diskusi dengan teman atau komunikasi dengan guru. 6. Informasi tidak selalu 100% benar, AI bisa saja salah atau kurang sesuai konteks, sehingga pelajar tetap perlu memeriksa dan memahami kembali informasi. Masalah etika dan tanggung jawab. Penggunaan AI yang tidak bijak bisa melanggar aturan sekolah dan nilai kejujuran. Jadi AI sebaiknya dijadikan alat bantu, bukan pengganti usaha belajar. Peran guru dan usaha pelajar tetap yang utama. Teman-teman, kita harus berhati-hati karena sekarang AI dapat menyerupai manusia, bahkan lebih hebat dari manusia itu sendiri loh. Jangan termakan enaknya AI, kita juga harus berpikir selayaknya AI.